Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai ruang lingkup ilmu sejarah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sahara dari kelompok 3 dengan NPM 2021711018. Di sini saya akan membahas mengenai ruang lingkup ilmu sejarah. Sebelum kepada pembahasan itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian sejarah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejarah berasal dari kata sajarah atau sajarotun dari bahasa Arab. Dr. Kunto Wijoyo dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Sejarah mengatakan bahwa sejarah berasal dari bahasa Arab syajara yang berarti terjadi dan sajarah yang berarti pohon, yang artinya pohon silsilah. Sejarah juga berasal dari bahasa Inggris yaitu history, bahasa Latin dan Yunani historia. Dalam bahasa Yunani histor atau istor berarti orang pandai, sedangkan Profesor Muhammad Ali dalam buku Pengantar Ilmu Sejarah mendefinisikan sejarah sebagai jumlah perubahan peristiwa, kejadian dan kenyataan di sekitar kita. Cerita tentang perubahan-perubahan kejadian atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Kemudian dalam KBBI sendiri yang dijelaskan oleh Purwadinata disebutkan bahwa sejarah mengandung 3 pengertian. Yang pertama, kesusastraan lama yang terdiri dari silsilah, asal-usul. Kemudian yang kedua, kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Dan yang ketiga, ilmu pengetahuan, cerita pelajaran tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Nah, menurut pengertian yang paling umum itu, kata histori berarti masa lampau umat manusia. Dalam kalimat Jerman ada Geschichte yang berasal dari Geschehen yang berarti terjadi, yang artinya sesuatu yang telah terjadi, yang dapat diartikan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi pada masa lalu. Kemudian, bahasan utama ialah ruang lingkup ilmu sejarah. Yang pertama ada sejarah sebagai peristiwa. Sejarah merupakan rangkaian peristiwa dalam kehidupan yang tersusun secara berurutan, bersifat unik karena hanya terjadi sekali dan tidak dapat terulang dalam kejadian yang sama persis. Sejarah sebagai peristiwa ini bersifat objektif, yaitu belum ada rekayasa dari para sejarawan atau dari para penulis, dan sifatnya itu apa adanya. Kemudian peristiwa tersebut terjadi didukung juga oleh evidensi yang menguatkan berupa saksi mata, peninggalan, dan catatan. Kemudian yang kedua ada sejarah sebagai kisah. Sejarah merupakan kisah atau cerita tentang seseorang sebagai pelaku sejarah yang berupa riwayat hidup atau pengalamannya dalam suatu peristiwa sejarah. Misalnya, sejarah Indonesia berkata bahwa Diponegoro merupakan seorang pahlawan, sementara sejarawan Belanda berkata bahwa Diponegoro adalah pengkhianat atau pemberontak. Hal tersebut didasarkan karena sejarah sebagai kisah ini bersifat subjektif, sehingga sejarah sebagai kisah merupakan suatu karya yang dipengaruhi oleh subjektivitas sejarah atau sudut pandang dari si penulis tersebut. Upaya mengkisahkan sejarah ini tidak bisa persis dengan peristiwanya karena ada sudut pandangnya dari si penulis. Karena dari situlah letak sejarah sebagai kisah lebih subjektif, karena memuat unsur-unsur dari si penulis yang ikut memberikan warna atau yang sering juga disebut sebagai sejarah ini serba subjektif. Kemudian yang ketiga ada sejarah sebagai nilai. Nah, sejarah sebagai nilai ini ada beberapa sejarawan yang menyebutkan bahwa ada 4 ruang lingkup. Yang ketiganya itu sejarah sebagai seni, kemudian yang keempatnya sejarah sebagai ilmu. Kemudian ada yang hanya menyebutkan salah satunya, dan yang mengambil dua-duanya yaitu sejarah sebagai seni dan sejarah sebagai ilmu dinamakan sebagai sejarah sebagai nilai. Sejarah sebagai nilai ini bersifat objektif ilmiah, yang artinya disusun oleh seorang penulis berdasarkan hasil penelitian ilmiah yang telah dilakukannya.
Hal ini menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Harus bersifat objektif, faktual, empirik, sistematis, serta menggunakan kalimat-kalimat lugas dan tuntas. Kemudian ada sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni ini menganalisis semua fakta yang berkaitan dengan hasil budaya yang dapat meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas yang tinggi. Di antara para sejarawan yang condong kepada sejarah sebagai seni ini ada Gottschalk yang mengemukakan mengenai keberadaan sejarah bahwa yang mengemukakan sejarah sebagai seni ialah sesungguhnya sejarawan yang menulis tidak menarik merupakan sejarawan yang buruk. Secara profesional, ia wajib melukiskan peristiwa yang paling menggairahkan daripada masa lampau dunia dan menghidupkan kembali suasananya, di samping melukiskan peristiwa-peristiwa biasa. Kemudian dari Indonesia juga ada Kunto Wijoyo yang memikirkan sangat lama apakah ia memilih sejarah sebagai seni atau sejarah sebagai ilmu, karena ia berpendapat bahwa sejarah itu perlu mempelajari ilmu sejarah sebelum berbicara sejarah. Dan ada juga sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu ini memiliki sejumlah masalah, bukti, dan fakta yang perlu pembuktian secara ilmiah melalui serangkaian penelitian dan hipotesa dengan menggunakan metode penelitian tertentu. Adapun ciri-cirinya ialah memiliki tujuan dan objek sasaran tertentu. Artinya, dengan memiliki tujuan, suatu ilmu akan dibatasi oleh objek material atau sasaran yang jelas. Yang kedua, memiliki metode, suatu jalan atau cara untuk bertindak menuntut aturan tertentu. Dengan menggunakan metode, kegiatan akan lebih terarah, praktis, dan mudah dipelajari. Yang selanjutnya adalah bersifat sistematis, saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan satu sama lain. Kemudian bersifat empiris, yaitu melakukan melalui pengalaman. Yang kelima ada bersifat rasional dan objektif, yaitu dapat dikomunikasikan dengan orang lain dan kebenarannya dapat diterima. Dan yang terakhir ialah dapat diverifikasi, yaitu dapat dilacak dan diuji kebenarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Rahmat dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang pengertian pendekatan sejarah, metode sejarah, dan jenis penelitian ilmu sejarah. Pendekatan sejarah ialah suatu usaha untuk menyelidiki fakta dan data masa lalu melalui pembuktian, penafsiran, dan juga penjelasan melalui pikiran kritis dan prosedur penelitian ilmiah. Metode penelitian yaitu serangkaian tata cara atau langkah yang sistematis atau struktur yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan tujuan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada. Berbicara tentang metodologi penelitian, intinya yaitu membicarakan atau membahas berkaitan tata cara ilmiah dengan tujuan mendapatkan dan menemukan berbagai ilmu baru. Jenis penelitian ilmu sejarah yaitu ada 4, yaitu penelitian sejarah komparatif, penelitian yuridis atau legal, penelitian biografis, dan penelitian bibliografis. Yang satu, penelitian sejarah komparatif ialah jika penelitian dengan metode sejarah dikerjakan untuk membandingkan faktor-faktor dari fenomena-fenomena sejenis pada suatu periode masa lampau, maka penelitian tersebut dinamakan penelitian sejarah komparatif. Misalnya, ingin diperbandingkan sistem pengajaran di Cina dan Jawa dan pada masa kerajaan Majapahit. Dalam hal ini, si peneliti ingin memperlihatkan unsur-unsur perbedaan dan persamaan dari fenomena-fenomena sejenis. Atau misalnya seorang peneliti ingin membandingkan usaha tani serta faktor sosial yang mempengaruhi usaha tani dari beberapa negara dan membandingkan dengan usaha tani di Indonesia dalam tahap-tahap tren waktu zaman pertengahan. Yang kedua, penelitian yuridis atau legal.
Jika dalam metode sejarah diinginkan atau menyelidiki hal-hal yang menyangkut dengan hukum, baik hukum formal ataupun hukum non-formal dalam masa yang lalu, maka penelitian sejarah tersebut digolongkan dalam penelitian yuridis. Misalnya, peneliti ingin mengetahui dan menganalisa tentang keputusan-keputusan pengadilan akibat hukum adat serta pengaruhnya terhadap suatu masyarakat pada masa lampau. Yang ketiga, penelitian biografis. Metode sejarah yang digunakan untuk meneliti kehidupan seseorang dan hubungan dengan masyarakat dinamakan penelitian biografis. Dalam penelitian ini diteliti sifat, watak, pengaruh pengaruh lingkungan maupun pengaruh pemikiran dan ide dari subjek penelitian dalam masa hidupnya, serta pembentukan watak figur yang diterima selama hayatnya. Yang keempat, penelitian bibliografis. Penelitian ini dengan metode sejarah untuk mencari, menganalisa, membuat interpretasi, serta generalisasi dari fakta-fakta yang merupakan pendapat para ahli dalam suatu masalah. Suatu organisasi dikelompokkan dalam penelitian biografis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malako Malasari. Di sini saya akan menjelaskan manfaat ilmu sejarah. Nah, yang pertama yaitu kegunaan edukatif. Nah, banyak manusia yang belajar dari sejarah. Misalkan, kesalahan di masa lalu terus diulangi lagi, dan pengalaman yang baik bisa ditiru dan dikembangkan. Kegunaan yang kedua yaitu kegunaan inspiratif. Berbagai kisah sejarah yang dapat memberikan inspirasi pada pembaca dan pendengarnya. Belajar dari kebangkitan nasional yang dipelopori oleh berdirinya organisasi perjuangan yang modern di awal abad ke-20. Masyarakat Indonesia sekarang berusaha mengembangkan kebangkitan nasional yang kedua. Bangsa Indonesia tidak hanya ingin merdeka, tetapi juga ingin menjadi bangsa yang maju, bangsa yang mampu mesejahterakan rakyatnya. Untuk itu, bangsa Indonesia harus giat menguasai iptek, karena melalui iptek yang dikuasai, bangsa Indonesia berpeluang menjadi bangsa yang maju dan disegani, serta dapat ikut serta menjaga ketertiban dunia. Yang ketiga yaitu kegunaan rekreatif. Kegunaan sejarah sebagai kisah dapat memberi suatu hiburan yang segar melalui penulisan kisah sejarah yang menarik pembaca dan dapat terhibur. Gaya penulisan yang hidup dan komunikatif dari beberapa sejarawan terasa mampu menghipnotis pembaca. Pembaca akan merasa nyaman membaca tulisan dari sejarawan. Konsekuensi rasa senang dan daya tarik penulisan kisah sejarah tersebut membuat pembaca menjadi senang. Membaca menjadi media hiburan dan rekreatif. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu kegunaan instruktif. Kegunaan instruktif sejarah berkaitan dengan fungsi sejarah dalam menunjang bidang-bidang teknologi, dalam artian bahwa studi atau hasil penelitian sejarah yang menyangkut penemuan-penemuan teknik sepanjang sejarah kehidupan manusia, di mana sejarah masing-masing penemuan tersebut diperlukan bagi usaha menjelaskan prinsip-prinsip kerja teknik-teknik tertentu dalam masa setelahnya. Dikaitkan dengan bidang hukum, misalnya salah satu acuan dalam penentuan hukum atas suatu masalah diantaranya banyak yang didasarkan pada kebiasaan masa lalu. Artinya, penyelesaian atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu dipakai sebagai rujukan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Nah, ini biasanya dipakai dalam menyelesaikan sengketa internasional. Di sini saya akan membahas hubungan ilmu sejarah dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Ilmu sejarah dengan ilmu-ilmu sosial lainnya memiliki hubungan timbal balik, di mana ilmu sejarah diuntungkan oleh ilmu-ilmu sosial lainnya, begitupun sebaliknya. Ilmu sejarah memang lahir berkat ilmu-ilmu sosial. Penjelasan yang terkandung dalam sejarah didasarkan atas ilmu-ilmu sosial. Begitupun dengan belajar sejarah yang tidak dapat dilepaskan dengan belajar ilmu-ilmu sosial lainnya. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa sejarah dan ilmu-ilmu sosial memiliki tujuan yang berbeda, di mana tujuan dari ilmu sejarah sendiri ialah mempelajari hal-hal yang unik, tunggal, ideografis, dan sekali terjadi. Sedangkan ilmu sosial lainnya
lebih tertarik terhadap hal yang umum, ajeg, nomoetis, dan berpola. Dalam hal pendekatannya pun cukup berbeda, di mana dalam sejarah lebih tertuju kepada hal yang bersifat diakronis dan memanjang dalam waktu, sedangkan ilmu-ilmu sosial lainnya lebih mengedepankan kepada sifat yang sinkronis atau melebar dalam ruang. Adapun kegunaan sejarah untuk ilmu-ilmu sosial lainnya. Yang pertama, sejarah sebagai kritik terhadap generalisasi ilmu-ilmu sosial. Yang kedua, permasalahan sejarah dapat dijadikan sebagai permasalahan ilmu-ilmu sosial. Dan yang ketiga, pendekatan sejarah yang bersifat diakronis menambah dimensi baru pada ilmu-ilmu sosial yang bersifat sinkronis. Berikut saya akan melampirkan contoh kegunaan ilmu-ilmu sosial untuk memperkaya dalam ilmu sejarah. Yang pertama, dalam sosiologi. Spesialisasi yang terdapat dalam sosiologi seperti sosiologi keluarga, sosiologi desa, dan sosiologi kota. Adapun seperti teori-teori sosiologi seperti stratifikasi, revolusi. Nah, hal-hal tersebut perlu dikuasai dalam menulis sejarah sosial. Yang kedua, dalam ilmu politik. Dalam ilmu politik diantaranya ada istilah political culture, organisasi, sistem politik, demokrasi, konstitusi, bargaining, birokrasi, karisma, dan patron silent, kepemimpinan, dan seperti lain sebagainya. Nah, hal itu sangat dibutuhkan sebagai perangkat dalam mendukung penulisan objek kajian sejarah. Yang ketiga ada dari antropologi. Dalam antropologi, di sini akan ditekankan pada simbolik antropologi, meskipun ada sosial antropologi, politikal antropologi, dan ekonomi antropologi. Konsep-konsep yang perlu diketahui diantaranya ialah simbol, sistem kepercayaan, tradisi besar, tradisi kecil, enkulturasi, inkulturasi, primitif, dan agraris. Dan yang keempat ada dari ekonomi. Seringkali ada pertanyaan, siapakah yang berhak menulis sejarah ekonomi, ekonom atau sejarawan? Jawabannya ialah siapa saja yang termasuk orang di luar dua disiplin ilmu tersebut, yang menguasai kaidah-kaidah penelitian ekonomi dan sejarah. Sejarawan yang melakukan penulisan sejarah ekonomi harus menguasai konsep-konsep ilmu ekonomi, meskipun secara sederhana, seperti konsep ekonomi makro, ekonomi mikro, ekonomi pembangunan, pemasaran, inflasi, devaluasi, upah, gaji, biaya. Semua itu hal dasar sangatlah perlu diketahui oleh sejarawan yang akan menulis tentang mengenai sejarah ekonomi. Dan yang terakhir ada di demografi. Yang harus diketahui oleh sejarawan yang bukan demografer ialah sebenarnya masih dalam jangkauan. Namun dengan membaca-baca buku demografi, orang akan berpendapat atau berpiling apa yang termasuk permasalahan demografi. Konsep-konsep sederhana seperti perkembangan penduduk, sensus, proyeksi, fertilitas, mortalitas, mobilitas. Nah, hal tersebut sangatlah perlu diketahui oleh seorang sejarawan sebagai penulis ataupun sebagai sejarawan demografer. Hal itu sangat diperlukan untuk mendukung ilmu-ilmu sejarah yang terdapat dalam ilmu-ilmu sosial lainnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yadin Nuryadin dari kelompok 3 yang membahas tentang ruang lingkup ilmu sejarah. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu sejarah. Sejarah merupakan salah satu disiplin ilmu tertua. Pada abad ke-17 dan abad ke-18, sejarah secara formal diajarkan di universitas-universitas Eropa, mulai dari Oxford University hingga Göttingen. Walaupun kemunculan ilmu sejarah baru terasa di abad ke-19, bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan sosial lainnya. Lahirnya ilmu sejarah dapat ditarik dalam sejarah historiografi Eropa, yang akan dilihat sebagai gejala terikat oleh waktu atau time bond, dan terikat pula oleh kebudayaan atau culture bond pada zamannya. Tulisan-tulisan sejarah di Eropa pertama kali muncul dalam bentuk puisi, yaitu Homerus, dengan karyanya Iliad dan Odyssey. Syair Iliad menceritakan tentang perang Yunani dengan Troya tahun 1200 sebelum Masehi, sedangkan syair Odyssey menceritakan tentang petualangan Odysseus setelah jatuhnya kota Troya. Penulis sejarah Yunani yang terkenal adalah Herodotus
Thucydides, dan Polybius. Herodotus menulis karyanya yang berjudul History of the Persian War atau sejarah perang-perang Persia pada tahun 500 sampai 479 sebelum Masehi. Ia melihatnya perang ini sebagai bentrokan antara dua peradaban yang berbeda, yaitu Yunani dan Persia. Herodotus di samping ia berusaha keras untuk melakukan inquiry secara kritis dan memberi penjelasan-penjelasan yang naturalistik serta tidak banyak menunjukkan adanya campur tangan para dewa sebagaimana penulisan sebelumnya, yaitu Homerus, sehingga Herodotus layak mendapat julukan sebagai bapak sejarah, bahkan sebagai bapak antropologi. Lain halnya dengan Thucydides yang menulis tentang The Polynesian War, perang Polinesia pada tahun 431 sampai 404 sebelum Masehi, kisah yang merupakan perang saudara antara dua polis, yakni Athena dan Sparta. Begitupun Polybius, meskipun ia orang Yunani, tetapi ia banyak dibesarkan di Roma. Polybius lebih dikenal sebagai penulis yang mengkaji tentang perpindahan kekuasaan dari tangan Yunani ke Romawi. Selain itu, ia dikenal karena mengembangkan metode kritis dalam penulisan sejarah. Seperti halnya Thucydides, ia pun melihat sejarah itu pragmatis. Sejarah adalah filsafat yang mengajarkan melalui contoh, atau filosofi teaching by example. Karena ia tinggal di dua tempat, ketika itu ia begitu menyadari betapa saling ketergantungannya antara dua bangsa tersebut, antara bangsa Yunani dan Romawi. Historiografi Romawi pada mulanya masih menggunakan bahasa Yunani, baru kemudian memakai bahasa Latin. Tetapi tulisan sejarah Yunani tetap menjadi model. Beberapa penulis sejarah Romawi adalah Julius Caesar, seorang jenderal yang menaklukkan Gaul, dan bukunya Commentaries of Gallic Wars mengisahkan tentang suku Gallia. Selanjutnya adalah Sallustius, terkenal dengan monografinya berjudul History of Rome, Conspiracy of Satilinir, dan Jugurthin War. Selanjutnya adalah Livius, sebagai narator yang sering mengorbankan kebenaran demi retorika. Sedangkan Tacitus menulis tentang Annals History of Germania. Secara periodik, ilmu sejarah memang sudah berlangsung sejak lama dan terminologi sejarah pun sudah amat tua, khususnya sejak zaman Yunani kuno. Sebab mengenai catatan-catatan masa lalu, khususnya masa lalu tentang bangsanya sendiri, negaranya sendiri, memang merupakan suatu aktivitas yang sudah lazim dalam dunia pengetahuan. Mungkin seperti itu pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Aurelia akan memaparkan materi mengenai pengertian sejarah dan konsep-konsep ilmu sejarah. Yang pertama yaitu pengertian sejarah. Sejarah merupakan penggambaran ataupun rekonstruksi peristiwa, kisah maupun cerita yang benar-benar terjadi di masa lalu. Nah, konsep ilmu sejarah ini ada 15. Yang pertama yaitu perubahan. Konsep perubahan sangat penting dalam sejarah dan pembelajaran sejarah. Mengingat sejarah itu sendiri pada hakikatnya adalah perubahan. Perubahan merupakan konsep dasar yang penting dan mutlak bagi siswa maupun mahasiswa. Jelas perlu diketahui, dipahami, dan diperoleh maknanya sebagai suatu dinamika kehidupan dalam survival peserta didik, terutama dapat memberikan penyadaran untuk menghadapi masa kini dan masa mendatang. Yang kedua yaitu peristiwa. Konsep peristiwa yaitu sebagai suatu kejadian yang menarik maupun luar biasa karena memiliki keunikan. Dalam penelitian sejarah, peristiwa selalu menjadi objek kajian, mengingat salah satu karakteristik ilmu sejarah adalah mencari keunikan-keunikan yang terjadi pada suatu peristiwa tertentu dengan penekanan pada tradisi-tradisi relativisme. Yang ketiga yaitu sebab akibat. Istilah sebab merujuk pada pengertian faktor-faktor determinan, fenomena pendahulu yang mendorong terjadinya suatu perbuatan, perubahan, maupun peristiwa berikutnya, sekaligus sebagai
suatu kondisi yang mendahului peristiwa. Sedangkan akibat adalah sesuatu yang menjadikan kesudahan atau hasil suatu perbuatan maupun dampak dan peristiwa. Yang keempat yaitu nasionalisme. Konsep nasionalisme secara sederhana memiliki arti rasa kebangsaan, di mana kepentingan negara dan bangsa mendapat perhatian besar dalam kehidupan bernegara. Yang keempat yaitu nasionalisme. Konsep nasionalisme secara sederhana memiliki arti rasa kebangsaan, di mana kepentingan negara dan bangsa mendapat perhatian besar dalam kehidupan bernegara. Nilai-nilai nasionalisme ini penting diajarkan kepada peserta didik, khususnya melalui pembelajaran sejarah nasional, karena tanpa penanaman nilai-nilai tersebut, mana mungkin segenap bangsa Indonesia dapat mempertahankan kesatuan dan persatuannya. Yang kelima yaitu kemerdekaan atau kebebasan. Konsep kemerdekaan atau kebebasan adalah nilai utama dalam kehidupan politik bagi setiap negara dan bangsa maupun umat manusia yang senantiasa diagung-agungkan, sekalipun tidak selamanya dipraktikkan. Arti penting kemerdekaan ini dapat dilihat pada ketentuan yang mengatur hak-hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Hak-Hak Manusia Universal yang disetujui dengan suara bulat oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948. 6. Kolonialisme. Konsep kolonialisme merujuk kepada bagian imperialisme dalam ekspansi bangsa-bangsa Eropa Barat ke berbagai wilayah lainnya di dunia sejak abad ke-15 dan 16. Pada puncak perkembangannya, kolonialisme merajalela pada abad ke-19, di mana hampir setiap negara Eropa memiliki daerah jajahan di Asia, Afrika, dan Amerika. Kolonialisme bermula dari serangkaian petualangan liar mencari kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama. 7. Yaitu revolusi. Konsep revolusi merujuk pada suatu pengertian tentang perubahan sosial politik yang radikal, berlangsung cepat, dan besar-besaran. Hal itu berbeda dengan konsep evolusi yang lebih mengacu pada perubahan yang berlangsung secara perlahan, tetapi pasti. Diskriminasi dua konsep ini penting untuk dipahami peserta didik agar secara kritis mampu membedakannya secara tepat dan akurat. 8. Yaitu fasisme. Konsep fasisme adalah nama pengorganisasian pemerintah dan masyarakat secara totaliter oleh kediktatoran partai tunggal yang sangat memiliki rasa nasionalis yang sempit, rasialis, militeristis, dan imperialis. 9. Yaitu komunisme. Konsep dan istilah komunisme ini merujuk kepada setiap peraturan sosial yang didasarkan pada kepemilikan, produksi, konsumsi, pemerintahan yang diatur secara komunal atau bersama-sama. 10. Yaitu peradaban. Konsep peradaban merupakan konsep yang merujuk pada suatu entitas kultural seluruh pandangan hidup manusia yang mencakup nilai, norma, intuisi, dan pola pikir terpenting dari suatu masyarakat yang terwariskan dari generasi ke generasi. 11. Yaitu perbudakan. Konsep perbudakan adalah suatu istilah yang menggambarkan suatu kondisi di mana seorang maupun kelompok tidak memiliki kedudukan dan peranan sebagai manusia yang memiliki hak asasi sebagai manusia yang layak. Konsep perbudakan penting untuk diketahui peserta didik, mengingat dalam sejarah peradaban manusia, sistem perbudakan tersebut kemudian menggejala bahkan merebak hampir di setiap bangsa di dunia. 12. Waktu. Konsep waktu dalam hal ini adalah hari, tanggal, bulan, tahun, windu, dan abad. Merupakan konsep esensial dalam sejarah. Begitu pentingnya mengenai waktu yang digunakan baik pada riset historis dan empiris dalam perspektif kronologis, fungsionalis, strukturalis, maupun simbolis. Secara alternatif, ilmuwan atau sejarawan dapat menggunakan
penempatan subjektif dari saat kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Yang ke-13 yaitu feminisme. Istilah feminisme adalah nama suatu gerakan emansipasi wanita dari subordinasi pria. Gerakan ini bukan sekedar mempertanyakan ketidaksetaraan wanita dengan pria, melainkan suatu gerakan struktur ideologis yang tertanam dalam-dalam yang membuat kaum wanita selalu tidak diuntungkan oleh kaum pria. 14 yaitu liberalisme. Konsep liberalisme mengacu kepada sebuah doktrin yang maknanya hanya dapat diungkapkan melalui penggunaan kata-kata sifat yang menggambarkan nuansa-nuansa khusus. Kata-kata sifat yang paling terkenal diantaranya adalah liberalisme sosial atau politik dan liberalisme ekonomi. Pada umumnya, orang menafsirkan liberalisme menunjuk kepada kebebasan seluas-luasnya. 15. Konservatisme. Istilah konservatisme merujuk pada doktrin yang meyakini pada realitas suatu masyarakat dapat ditemukan pada perkembangan sejarahnya. Oleh karena itu, pemerintah membatasi diri dalam campur tangan terhadap perilaku kehidupan masyarakatnya, dalam arti tidak boleh melupakan akar-akar sejarahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Widya Kusuma akan membacakan materi generalisasi sejarah. Generalisasi berasal dari bahasa Latin, generalis yang bermaksud umum. Generalisasi merupakan penyimpulan dari yang khusus ke yang umum. Generalisasi bisa dijadikan dasar penelitian jika memiliki sifat yang sederhana, telah dibuktikan peneliti, serta merupakan accepting history. Generalisasi juga dapat dipakai sebagai hipotesis deskriptif, yaitu sebagai dugaan sementara. Generalisasi sejarah adalah hasil penelitian, tetapi tidak boleh hanya didasarkan pada asumsi umum. Generalisasi sangat diperlukan dalam sejarah, sebab sejarah adalah ilmu. Generalisasi memiliki dua tujuan penting, yaitu saintifikasi dan simplikasi. Saintifikasi merupakan generalisasi yang bersifat umum dengan tujuan mengecek teori yang lebih luas, karena seringkali berbeda dengan generalisasi di tingkat yang lebih sempit. Saintifikasi berarti semua ilmu menarik kesimpulan umum. Contohnya, ketika kita mewarnai suatu dinding, kita perlu tahu berapa kaleng cat yang diperlukan. Perhitungan luas di dinding berapa meter dapat dicat oleh setiap kaleng. Sejarah bisa tidak dengan penuh kepastian, sebaliknya dapat berupa kemungkinan. Dalam sejarah, generalisasi berarti teori-teori ilmu lain. Jika dalam antropologi kita mengenal teori evolusi, maka dalam sejarah kita mengenal generalisasi tentang perkembangan suatu masyarakat. Generalisasi sejarah sering digunakan untuk menguji teori yang lebih luas. Teori di peringkat makro sering berbeda dengan generalisasi di tingkat mikro. Contohnya, bagi Marxisme, semua revolusi adalah perjuangan kelas. Simplikasi yaitu generalisasi yang bersifat sempit dan sederhana. Dalam menentukan simplikasi, terlebih dahulu menyusun periodisasi atau generalisasi periodik untuk mengklasifikasikan peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahapan-tahapan atau pembabakan tertentu. Simplikasi diperlukan agar sejarawan dapat melakukan analisis. Penyederhanaan yang ditentukan melalui pembacaan itu membimbing menuntun sejarah dalam mencari data, melakukan kritik sumber, interpretasi, dan penulisan. Generalisasi sejarah selalu bersifat a posteriori, yaitu sesudah pengamatan. Dalam bahasa Latin, posteriori berarti kelanjutan. Edward Gibbon 1737 sampai 1793, sejarawan Inggris, mengatakan bahwa maju dan mundurnya sebuah imperium bergantung pada wujud dan tidaknya cita-cita kemajuan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.